Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update dan Altcoins Update. I'm really sorry, jadi ternyata di previous video yang saya upload suaranya nggak bener ya. Kayaknya datang dari settingan di mikrofonnya. Tadi udah saya fix, mungkin karena tadi sempat kepakai untuk Zoom ya, live session bersama dengan teman-teman Advanced Group. So anyway guys, before kita start, saya pengen sekali lagi inform ke teman-teman, Advanced Group untuk periode bulan Agustus masih dalam keadaan dibuka untuk registrasinya. Perlu diingat buat teman-teman yang hendak bergabung pada bulan Agustus ini, kita akan start webinar kita pada hari Rabu tanggal 2. Jadi tanggal 2 Agustus hari Rabu kita akan ada webinar mempersiapkan poin-poin yang perlu teman-teman pahami ya, supaya di sini bisa memanfaatkan konten atau isi daripada Advanced Group dengan maksimal. Dan sekaligus saya pengen inform juga di sini untuk update Solana di Today di Telegram, kita akan lanjutkan per besok pagi atau besok siang mungkin ya, karena saya harus tidur setelah ini. Jadi ya, nanti update video akan saya lakukan di Telegram. Tapi di video ini kita bakal bahas dulu untuk Bitcoin dan juga sedikit seputar Solana, dan ada beberapa yang sebenarnya tadi saya lihat ada opportunity ya, menarik untuk kita bahas. Jadi lebih kurangnya ini adalah siaran ulang aja dari video yang sebelumnya, tapi kita akan bikin lebih singkat lagi. Oke, so starting from Bitcoin di time frame daily. Seperti yang teman-teman lihat di sini, progres kita tuh masih terkonsolidasi. Tapi melihat dari closing time frame daily dan juga kalau teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya adalah candle monthly ya. Kalau kita lihat sih candle monthly nggak ada masalah ya. Jadi kita sebelumnya sudah antisipasi selama monthly dia nggak close di bawah 28.500 atau di bawah 27.000 dolar, sebenarnya baik-baik aja. Malah kalau teman-teman perhatiin, kita tuh masih bertahan loh di atas previous close candle pada pada bulan April dan di bulan Mei. Jadi menurut saya sih ini kita udah cukup oke lah ya. Kita nggak bilang bagus banget, tapi kita nggak bilang ini juga jelek gitu loh. So far menurut saya cukup oke. Sementara di daily kita tuh terkonsolidasi, dan dengan closing candle monthly yang sebenarnya bisa dibilang membentuk bearish candle, hal tersebut sangat possible ya kalau misalkan nanti open terus meneruskan pelemahannya. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa sekali lagi saya sampaikan, overall pergerakan ini adalah bagian dari koreksi aja terhadap kenaikan impulsif yang terjadi pada kisaran pertengahan bulan Juni. Jadi ya saya pikir wajar banget lah kalau kita ngelihat dia koreksi dulu, mungkin untuk retest terhadap level 28.500, karena di sini merupakan area psychological level dan juga ada confluence ya dengan support dan juga trend lainnya. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman hubungkan kembali Fibonacci retracement from the bottom to the top ya, dan kita tambahkan beberapa level seperti 38,2 atau misalkan Fibo 50%, ini sebenarnya areanya tuh udah dekat banget ya, terutama 38,2 di sini punya area confluence lah di kisar 28.500. Nah, nanti pada prosesnya kalau misalkan dia turun terus ternyata dia ngebuntut panjang sampai ke bawah dan closingnya balik ke atas, ya menurut saya mungkin aja hal tersebut untuk terjadi ya. Dan perlu diingat, sebelumnya Bitcoin pernah mengalami hal serupa. Saya pernah membahas di salah satu video Bitcoin yang sudah saya pernah upload ya ke teman-teman sekalian. Salah satunya adalah bagaimana Bitcoin di sini memiliki karakteristik pergerakan yang cenderung fake out ya ketika dia sudah mengalami konsolidasi. Jadi di sini dia konsolidasi, fake out ke bawah, dia naik ke atas, kemudian dia turun. Kalau di posisi di sini konsolidasi, dia naik ke atas, and then dia balik turun, naik ke atas lagi, dan dia kembali turun. Malah jatuhnya menuju ke arah koreksi. Nah, saat ini kita sudah konsolidasi, breakdown ke bawah dan kembali konsolidasi. Pertanyaannya adalah kali ini apa yang mau dimainkan ya? Kalau mau dibilang smooth sih, ya harusnya nggak usah sampai bolak-balik segala lah ya. Kalau saya bisa bilang teman-teman, you mau turun duluan aja sekalian, nggak masalah. Kita testing mungkin ke level Fibonacci 50%, karena once again kita pernah punya history ya, dan Fibo 50% tuh setiap kali tuh memberikan reaction yang cukup baik untuk market, terutama untuk Bitcoin. Jadi mungkin kalau memang dia turun testing ke 28.500 sampai 27.900, ya saya sih nggak ada masalah, karena itu merupakan discount price malah untuk kita buyback kembali. Alright, so next one,
Nah, ini tadi ya sebenarnya kita sempat mention soal Near Protocol. Jadi posisi hari ini sebetulnya kita lagi ada ongoing short ya untuk Near Protocol. Tadi waktu kita lagi live streaming. Ini mungkin jadi penyebab juga ya kenapa tiba-tiba error ya daripada si soundnya. Sebentar teman-teman, let me share. Oh ya, by the way teman-teman sekalian yang nanti udah pada gabung di Advance Group buat periode bulan Agustus, make sure kalian cek ya untuk link yang sudah dikirimkan, either itu melalui email. Nanti kalian bisa cek kembali dan pastikan kalian bergabung besok, karena kita sekali lagi saya katakan ya teman-teman, di tanggal 2 which is di hari Rabu besok kita akan ada webinar dan semua informasi akan kita share melalui Discord. Jadi pay attention teman-teman. Nah, tadi Near ya, sebenarnya Near kita abis live session kita ada pembahasan. Near ini sudah masuk ke dalam kita punya watchlist dari kemarin. Jadi yesterday ya, saya pikir nih kalau pullback bagus, retest terhadap area support resistance terus kena rejection ya kita bisa short, tapi ternyata kan dia pullbacknya agresif nih teman-teman, gara-gara Bitcoin tadi pagi sempat nanjak gitu ya. Lalu kita lihat lagi setelah tadi live session ya, today ini sekitar 12.44 saya baru reshare lagi price actionnya. Intinya dia bukan breakdown, jadi sebelumnya saya expect dia break and retest nih terhadap area resistance yang sebelumnya, tapi ternyata kan tidak ya teman-teman, kita nggak ada break and retest, malah dia langsung turun nih. Nah, setelah turun break and retest nih terhadap previous supportnya. Nah, di sini ada reaction. Dan sejauh ini sih kalau kita lihat pergerakan Near ya cukup oke ya. Kita ngelihat responnya terhadap area tersebut tuh udah cukup oke. Jadi apa yang saya lakukan dengan kondisi ini, saya akan maintain posisi saya, tapi dengan keadaan stop loss mungkin saya sudah minimize resikonya. Jadi kalau misalkan amit-amit besok pagi ada kenapa-napa, ya saya aman-aman aja gitu ya. Saya nggak mau malah berbalik arah terus saya malah jadi loss gitu. Sebenarnya ini udah bisa di take profit ya, more or less tadi saya hitung-hitung sekitar 1/1,7 lah udah bisa dikantongin. Tapi karena ya kita expect bisa lebih ya, kenapa enggak gitu loh. Toh secara price action closing candle di jam 3 tadi juga udah bagus gitu loh. Membentuk bearish engulfing yang bukan bearish engulfing, lebih tepatnya bear candle yang cukup impulsif dan cukup signifikan. Jadi sebenarnya idenya teman-teman, karena Bitcoin ini kita lagi konsolidasi tapi kecenderungannya adalah penurunan, maka sebenarnya saya pribadi pun lebih banyak ya, lebih prefer mencari setup yang ideal untuk di short gitu loh. Kayak tadi ada sharing ini dari Cofilias ya, MDT cukup menarik untuk dipertimbangkan short. Mungkin kalau kita nggak dapat pullbacknya, bisa dipertimbangkan untuk entry short based on break and retest setup ya, seperti ini. Jadi kita ambil previous high-nya untuk penempatan stop loss. Kemudian ada Ocean juga sama. Saya expecting setelah breakdown dari channel ini ya, kita bisa lihat teman-teman ya, prosesnya mencangkup lower high di sini terkonfirmasi dengan rejection 61,8%. Jadi kalau misalkan memang ada breakdown, berarti kan ini asumsinya adalah siap untuk meneruskan pelemahan menuju ke next low level atau menuju ke next supportnya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan atau ya peluang lah untuk ditransaksikan. Nah, yang mendukung adalah bagaimana di sini Bitcoin nantinya ya akan menjadi sebuah faktor yang memberikan konfirmasi paling penting menurut saya. Kalau Anda lihat di sini, we have A wave pullback, B wave, C wave, D wave, and possible E wave. Berarti kita udah dekat-dekat nih antara dia naik dikit lagi terus dia turun, atau ya bisa jadi langsung turun ya, karena open candle time frame monthly, habis itu dia langsung cari lowest sama highest gitu. Biasanya itu sering banget terjadi teman-teman, terutama pada pembukaan candle di awal bulan. Oke, perlu diwaspadai ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri, secara price action, secara struktur, saya bisa bilang kita udah benar-benar pure bearish ya. Untuk time frame kecil seperti 4 jam, 1 jam ke bawah, apalagi itu udah benar-benar totally bearish. Karena every time Bitcoin berusaha untuk nanjak, Anda lihat diiringi dengan rejection yang lebih impulsif ya. Diiringi dengan rejection. Di sini juga sama, tadi pagi rejection. Dan sekarang kita lagi posisinya testing terhadap area supportnya di kisaran level $29.120. Kalau ini di break, ya saya pikir semua market akan langsung mengikuti ya pola pergerakan daripada Bitcoin. Dan salah satunya adalah Solana. Nah, kemarin sebenarnya Solana waktu kita lagi live streaming, ini saya pengen say thank you juga sama teman-teman yang udah gabung di live streaming ya tadi malam sampai jam 12 tengah malam, jam 1 aja tuh masih ada 300 orang. Luar biasa sekali memang teman-teman sekalian ya. Kita ada sempat pembahasan di sini.
Ada beberapa altcoins yang saya sempat mention. Salah satunya adalah Solana, karena memang kita rutin update di Telegram ya untuk beberapa waktu terakhir. Dan saya lihatnya adalah bagaimana Solana di sini, karena dia gagal untuk meneruskan momentum buyers yang ada di sini, berarti kita mungkin akan testing dulu nih ke previous low levelnya, which is di kisaran area $23 bulat ya teman-teman sekalian. Nah, selama kita di sini belum break dari area $24, itu berarti sebenarnya masih ada opportunity ini bisa menjadi potensi higher low-nya. Teman-teman mungkin boleh bayangin gimana kalau seandainya pergerakan ini ternyata terdevelop menjadi sebuah ascending triangle. Ya, saya rasa hal tersebut possible saja. Tapi untuk kita mengasumsikan itu, kita perlu Solana memberikan konfirmasi dulu. Konfirmasi apa? Dia harus berhasil break terhadap previous lower high-nya. For example like this, you have low, lower high, lower low. Kalau dia berhasil reclaim ya area support resistance yang ada di sini, dan dia berhasil take out high level yang ada di sini, nah ini baru beda cerita ya. Kita mungkin baru ngeliat possibility untuk Solana kembali bullish itu meningkat sangat drastis. Oke. Nah, satu poin lagi teman-teman sekalian. Kemarin sebenarnya saya sudah menunggu setup untuk long di Solana. Cuma karena kita belum breakout ya, belum totally close candle dan breakout di atas level tersebut, kita akhirnya memutuskan untuk tidak entry long position. Nah, kalau teman-teman inget nih, waktu lagi live streaming ada yang panik ya, gara-gara Litecoin tiba-tiba nanjak kenceng dan buru-buru pengen entry. But luckily kita lagi live, saya nggak tahu teman-teman entry atau tidak, tapi kalau saya sih tidak. Kenapa? Reasonnya simple. Saya sudah katakan ya, tidak ada break dari resistance berarti tidak ada entry, dan break di sini harus dalam keadaan close candle. Well, at least mungkin teman-teman kemarin yang berencana untuk long jadinya selamat ya, nggak buru-buru long di LTC. Dan malah ya sekarang kita bisa lihat pergerakan LTC kembali cenderung terkoreksi. Dan kita retest nih terhadap salah satu area SNR yang cukup majornya. Nah, sebenarnya untuk setup si LTC kalau kalian mau long pun ini mirip-mirip dengan Solana. Jadi kita butuh si LTC itu mampu breakout dulu nih dari previous high-nya. Kalau misalkan kita udah lihat dia sukses seperti ini, reclaim, habis itu dia pullback-nya korektif, terus somehow dia holding, nah ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi entry setup long pada Litecoin. Tapi sebelum itu terjadi, Anda tidak perlu terburu-buru ya. Malah saat ini menyikapi posisi Bitcoin yang cenderung tertekan, Anda harus cari setup yang mendukung posisi short pada pergerakan altcoins-nya. Jadi kita nggak cuman ngelihat si Bitcoin aja, tapi kita juga bisa manfaatin altcoins untuk di short gitu. Oke, we have beberapa kandidat, sebenarnya salah satunya H-bar juga di sini, tapi saya pikir saya nggak kepegang ya kalau semuanya saya harus analysis. Jadi saya cuman ya saat ini tinggal maintain dulu lah untuk posisinya near ini. Mungkin besok pagi kita lihat dulu. Mudah-mudahan bisa bertahan ya. Nah, maksudnya dari tekanan buyers, dan kita bisa lihat dia terus meneruskan pergerakannya smoothly sampai kembali ke area support sebelumnya. Dan semoga kiranya MDT ataupun Ocean yang tadi kita lihat ada setup entry bisa dipertimbangkan menjadi sebuah entry setup yang menarik gitu. Dan terakhir teman-teman, penutupan aja dari saya ya, seperti yang saya sampaikan ya, ini Bitcoin lagi konsolidasi. Anda harus waspada kalau Bitcoinnya mantul ya, berarti altcoinsnya mungkin juga belum waktunya perform. Nah, cuman gak perlu khawatir teman-teman, minor setback itu wajar banget di trading ya. Yang penting adalah secara capital dan secara capital dan mental itu kita bisa pertahankan dalam keadaan yang cukup baik. Jadi tugas kita as trader adalah meminimize risk dan mencoba untuk melakukan transaksi sebisa mungkin dengan konsisten menggunakan trading system kita. Jadi kita percaya dengan trading system kita bisa menghasilkan profit untuk jangka panjang. Dan dengan demikian ya, dengan pembukaan candle monthly ya, saya pikir sabar-sabar sedikit ya, jangan terlalu agresif. 1-2 transaksi masih oke, tapi lebih dari itu saya rasa akan sangat risky. Oke, so once again thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Hopefully you guys can understand atas video sebelumnya ya teman-teman yang tidak sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan video ini nggak ada masalah lagi. Oke, God bless buat teman-teman semuanya, and have a nice day guys. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers and see you guys on Telegram. Bye bye.